Pulau Sumatera, salah satu pulau terbesar di Indonesia, adalah gudang budaya, adat istiadat, dan sejarah yang luar biasa. Dari ujung Aceh sampai ke Lampung, setiap provinsi di Sumatera punya baju adat yang unik, penuh warna, dan yang paling penting, syarat akan makna. Di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan visual untuk menjelajahi keindahan berbagai baju adat dari Pulau Sumatera. Mulai dari bahan yang digunakan, bentuknya yang khas, sampai filosofi mendalam yang terkandung di dalamnya. Siap untuk terpukau dengan kekayaan budaya kita? Ayo kita mulai petualangan ini. Perjalanan kita dimulai dari ujung paling barat Indonesia, Provinsi Aceh Darussalam. Baju adat Aceh yang megah dikenal dengan nama Yuli Balan. Pakaian ini secara tradisional dikenakan oleh para bangsawan dan kini sering kita lihat dalam upacara adat dan pernikahan. Untuk pria, busana yang disebut linto baro didominasi oleh warna hitam pekat yang dipadukan dengan sulaman benang emas. Warna hitam ini melambangkan kewibawaan dan kekuatan seorang pemimpin. Sementara itu, untuk wanita, busana yang disebut daro baro tampil sangat anggun dan menawan dengan hiasan sulaman benang emas yang rumit dan perhiasan kepala yang megah. Pakaian ini mencerminkan pengaruh kuat budaya Islam serta menjunjung tinggi nilai kehormatan, keanggunan, dan kesopanan. Setiap detail pada baju Yuli Balang ini bukan sekadar hiasan, tapi juga cerminan identitas budaya Aceh yang kuat dan berwibawa. Sekarang, mari kita bergeser sedikit ke timur, menuju Sumatera Utara. Jika berbicara tentang suku Batak, tentu kita tidak bisa lepas dari kain ulos yang sangat ikonik. Kain tenun tradisional ini bukan sekadar kain biasa, tetapi merupakan simbol doa, kasih sayang, dan restu yang tulus dari pemberinya. Pakaian adat Batak yang menggunakan ulos sebagai komponen utamanya biasanya dikenakan pada momen-momen sakral dalam siklus kehidupan, seperti upacara pernikahan, kelahiran anak, hingga upacara adat lainnya. Kombinasi tiga warna utama pada ulos, yaitu merah, hitam, dan putih, memiliki makna yang sangat dalam. Warna merah melambangkan kehidupan dan keberanian, hitam melambangkan kekuatan dan kepemimpinan, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan hati. Jadi, saat seseorang mengenakan ulos, mereka tidak hanya memakai selembar kain, tetapi juga membawa serta doa dan harapan baik. Berikutnya, kita akan mendarat di Sumatera Barat, rumah bagi masyarakat Minangkabau yang budayanya sangat khas. Baju adat wanita Minangkabau yang dikenal sebagai Bundo Kanduang adalah salah satu busana adat paling ikonik di Indonesia. Yang paling mencuri perhatian tentu saja adalah penutup kepala berbentuk tanduk kerbau yang disebut tengkuluk atau tingkuluang. Bentuknya yang unik ini bukan tanpa makna. Ia melambangkan peran penting perempuan Minang sebagai tiang penyangga dalam rumah gadang dan sebagai penjaga nilai-nilai adat. Pakaian Bundo Kanduang yang anggun ini mencerminkan kebijaksanaan dan kebesaran seorang ibu. Di sisi lain, pakaian pria Minangkabau terlihat lebih sederhana, namun tetap memancarkan wibawa. Kesederhanaan ini mencerminkan prinsip hidup mereka yang terkenal, yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang berarti adat bersendikan pada ajaran agama, dan ajaran agama bersendikan pada Al-Quran. Dari ranah Minang, kita lanjutkan perjalanan ke Tanah Melayu, yaitu Riau dan Kepulauan Riau. Baju adat di sini dikenal sebagai baju Melayu, yang terdiri dari baju kurung untuk perempuan dan baju cekak musang atau teluk belanga untuk pria. Busana ini didominasi oleh warna-warna cerah dan ceria seperti kuning, hijau, dan biru. Setiap warna punya arti tersendiri. Kuning melambangkan kebesaran dan kekuasaan, hijau melambangkan kesuburan, dan biru melambangkan keharmonisan dan kedamaian. Baju Melayu ini sering dipadukan dengan kain songket yang mewah serta penutup kepala seperti tanjak untuk pria. Tanjak dengan berbagai bentuk lipatannya menjadi simbol kebijaksanaan dan status sosial pemakainya. Secara keseluruhan, baju Melayu mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi kesopanan, kelembutan, dan kearifan lokal. Sekarang, mari kita terbang ke Sumatera Selatan. Di sini, kita akan disambut oleh kemegahan baju adat Aesan Gede. Seperti namanya, Aesan berarti hiasan dan gede berarti besar atau agung. Pakaian ini benar-benar memancarkan kemewahan dengan dominasi warna merah dan emas, serta dihiasi dengan berbagai perhiasan yang mencolok dan berkilauan. Aesan Gede merupakan warisan budaya yang melambangkan kejayaan dan kebesaran Kerajaan Sriwijaya di masa lampau. Biasanya, pakaian adat ini digunakan secara khusus dalam upacara pernikahan adat Palembang, mengubah pasangan pengantin menjadi raja dan ratu sehari. Setiap aksesori yang dikenakan, mulai dari mahkota, kalung, hingga gelang, memiliki makna filosofis tentang kemuliaan, keberanian, kesuburan, dan keharmonisan
dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Benar-benar sebuah mahakarya yang memukau. Perjalanan kita berlanjut menyusuri bagian selatan Sumatera. Di Provinsi Jambi dan Bengkulu, kekayaan budaya juga tercermin dari baju adatnya yang indah. Pakaian adat di kedua daerah ini sangat didominasi oleh penggunaan kain songket dengan motif-motif khas daerah yang rumit dan penuh makna. Setiap motif menceritakan sebuah kisah atau filosofi lokal. Sementara itu, saat kita tiba di Lampung, perhatian kita akan langsung tertuju pada mahkota pengantin wanita yang sangat megah, yaitu siger. Siger bukan sekadar hiasan kepala, melainkan simbol kemuliaan, kehormatan, dan status seorang perempuan Lampung. Busana adat Lampung, baik untuk pria maupun wanita, tampil sangat megah dengan nuansa warna emas yang dominan, mencerminkan kebesaran adat dan status sosial keluarga dalam masyarakat. Kain tapis yang indah juga menjadi bagian tak terpisahkan dari busana adat Lampung. Setelah berkeliling dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Sumatera, kita bisa melihat bahwa setiap baju adat bukan hanya sekadar pakaian. Ia adalah sebuah kanvas yang melukiskan sejarah, sebuah simbol yang menyimpan filosofi mendalam, dan cerminan jati diri setiap suku dan daerah. Dengan mengenal dan terus melestarikan warisan budaya ini, kita tidak hanya menjaga selembar kain, tetapi juga menjaga agar cerita dan nilai-nilai luhur nenek moyang kita tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Kekayaan budaya inilah yang membuat Indonesia begitu istimewa. Jika kamu suka dengan konten-konten yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video petualangan budaya berikutnya.